Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan nge-review film yang baru aja aku tonton hari ini, yaitu film Psikopat Megan. Pertama kali aku lihat trailernya si Megan ini, aku sudah tertarik ya. Apalagi James Wan juga terlibat di sini, sang kreator dari Annabelle dan Conjuring ya kalau aku nggak salah. Nah, jadi aku memang suka banget dengan genre film seperti ini. Dan juga ada aku tunggu nanti bulan April ya, Evil Dead ya teman-teman. Nah, ini aku juga ngikutin franchise-nya yang pertama tahun 2013 itu juga aku nonton bareng teman-teman aku waktu itu, waktu masih sekolah kalau nggak salah ya guys ya. Nah, jadi Megan ini juga salah satu film yang aku rekomendasiin banget bagi kalian yang suka dengan genre horor, genre psikopat seperti ini untuk menemani masa libur weekend kalian. Disclaimer di awal ya bahwa review ini akan mengandung spoiler alert. So bagi kalian yang belum nonton, hati-hati ya guys. Jadi bagi kalian sebenarnya yang nggak tahu sebenarnya apa sih ceritanya si Megan itu. Jadi Megan ini merupakan boneka AI atau artificial intelligence yang dibuat oleh seorang wanita teknisi di perusahaan teknologi bernama Gemma. Jadi Gemma ini menciptakan robot Megan dari AI ini untuk mengurus keponakannya bernama Kedi. Karena si Kedi ini orang tuanya udah mati guys. Ternyata robot AI Megan ini malfunction sehingga dia ini overprotective sama si Kedi dan malah menimbulkan malapetaka dan menimbulkan banyak pembunuhan gitulah seperti di trailernya. Jadi kayak si Tony Stark itu ngebuat Ultron untuk perdamaian dan menciptakan kebaikan, malah turns against him gitu ya. Tidak bisa dikendalikan dan malah menjadi jahat. Film horor dengan konsep boneka yang sama itu ialah ada si Annabelle ya guys ya, dan juga ada si Chucky, si kriminal banget itu bonekanya. Nah, cuman memang kalau itu kan semuanya supranatural ya. Jadi kayak tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kalau si Megan ini memang robot buatan artificial intelligence high technology. Filmnya bagus, tipikal film kemajuan teknologi artificial intelligence pada umumnya. Dengan protokol yang ditanamkan ke Megan cuman untuk melindungi si Kedi apapun yang terjadi, bahkan membunuh sekalipun. Menurut aku filmnya tuh kayak masih setengah-setengah ditahan. Gore atau sadisnya dapet tapi nggak penuh dan nggak full banget. Kayak masih mikirin rating ya guys ya. Atau cek pasar dulu nih gimana filmnya si Megan ini. Karena mungkin Megan ini filmnya mau dibuat tidak sebrutal Chucky, jadi masih bisa dinikmati gitulah mungkin ya. Beberapa adegan atau momennya si Megan ini menurut aku agak kurang banget mengintimidasi. Harusnya screen time Megan, psikopatnya itu harus lebih ditunjukkan lagi atau lebih banyak ya guys ya. Brutal sih brutal, oke sih, namun gak semenyeramkan di trailernya. Beda seremnya sama Annabelle atau Chucky. Kalau Annabelle sama Chucky kan emang setan ya, ada roh spiritual di dalamnya. Dan Chucky juga kriminal banget sih, karena ini pakai robot jadi nggak terlalu takut sih. Jadi aku saranin kalau kalian takut nonton Megan pun ya biasa aja pasti. Jadi kalau boleh jujur, aku rating film Megan ini 7 out of 10 ya teman-teman. Alur cerita masih bisa kita nikmatin, kebrutalannya Megan masih sedikit terlihat, oke, ngejutin juga dengan genre misteri, horror, science fiction, psikologi gitu. Oke sih untuk menemani akhir minggu kalian. Di awal konflik kelihatan banget Gemma tertekan karena parenting bukan keahliannya untuk mengurus Kedi yang manja banget. Karena si Gemma ini wanita karir, belum berkeluarga, dan dia juga nggak terlalu dekat dengan saudarinya itu. Sehingga ketika dia harus menampung dan harus merawat anak dari saudarinya itu, dia kewalahan. Padahal Gemma pengen banget hak asuh Kedi ini masih bisa ia dapatkan. Akhirnya dia buatlah robot si Megan ini. Dan juga Kedi ini kan adalah anak dari saudara perempuannya ya guys ya. Di sisi lain si Kedi ini kasihan juga sih, butuh teman dia ini. Karena si Gemma kan harus sibuk dengan pekerjaannya. Jadi si Kedi ini sendirian dan dia juga tidak bisa bersosialisasi atau antisosial dan gak bisa berteman. Karena memang sifatnya si Kedi itu seperti itu ya. Dia aja homeschooling sama dengan ibu dan keluarganya dulu. Sehingga memang dari diri Kedi sendiri udah bermasalah. Nah, ini konflik yang mendasarinya di awal itu ya. Aku suka banget dengan konsep AI, artificial intelligence, dan teknologi yang ditunjukkan dalam film ini. Kayak canggih banget ya kelihatannya. Jadi kita berasa ini bukan genre film horor atau psikopat, tapi lebih ke genre science fiction. Jadi berasa emang ini kesalahan dan malfungsi teknologi high-end menciptakan mesin pembunuh Megan. Karena melihat potensi Megan, akhirnya CEO David menyuruh Gemma membuat prototipe presentasi untuk memasarkan Megan ke seluruh dunia. Gila sih ya. Megan awalnya sih baik, nurut, dan oke banget sih untuk membantu kegiatan parenting. Tapi setelah mengetahui kematian orang tuanya Kedi dan mengunggah data dan informasi yang banyak di internet, jadi berubah sifatnya si Megan ini. Ia mengetahui tentang kebenaran akan kehidupan, kematian, dan sebagainya. Akhirnya jadi psikopat atau beringas. Jadi dia kayak tahu tentang pembunuhan dan sebagainya. Berevolusi lah si robot
robot AI Megan ini. Pembunuhan pertama Megan adalah membunuh anjing tetangga Dewey yang annoying, ngeselin banget ya, menggigit tangan Cady. Kemudian menyakiti anak laki-laki pembuli Cady dengan merobek kupingnya, dan membunuh si emak-emak tetangga kepo yang selalu mengganggu Cady dan Gemma di rumahnya. Jadi memang awal muasal si Megan ini jadi psikopat adalah yang mendasarinya melindungi Cady. Nah, jadi memang dia prototipe protokolnya lindungi Cady apapun yang terjadi. Dan bahkan di akhir film Megan juga membunuh CEO perusahaan ya, si David Lin dan asistennya Kurtz. Hampir juga membunuh si Gemma, namun diselamatkan Cady dengan robot buatannya si Gemma. Jadi memang akhirnya tuh agak sedikit membagongkan ya, finalnya malah robot versus robot. Di akhir final battle malah topeng wajahnya sintetik Megan copot, jadi kelihatan robot atau kabel-kabel semua kayak gitu. Langsung kayak nggak ngeri sama sekali sih ya guys ya setelah ngelihat itu. Kupikir karena data cadangan Megan sudah dicuri oleh Kurtz, akan ada Megan versus Megan di akhir. Karena kan robot pintar gini pasti mereka merasa paling terbaik, ternyata enggak ya. Maybe Megan kedua nanti kalau ada sequelnya dibuat, akan ada banyak Megan maybe dibuat ya. Jadi mereka akan saling bertarung, maybe aja sih. Pasti ada ya Megan kedua, karena kan cadangan datanya Megan udah diunggah di laptop lain dan dicuri oleh Kurtz yang jahat. Diambil semua data-data Megan, walaupun si Kurtz-nya sudah mati dibunuh Megan, tapi datanya masih nempel di laptop. Ya gitulah ya, endingnya agak gimana gitu, tapi tetap menghibur sih menurut aku. Unsur kejutan horornya yang gak terlalu gimana-gimana ya, biasa aja, membuat kita masih enak lah ngajak teman kita yang mungkin penakut. Rating aku sama seperti yang aku katakan di awal, 7 out of 10. Kayak berasa bukan film James Wan sih, tapi oke lah ya, tetap terhibur. Cuman yang agak aneh Megannya sebagai AI kayak overpower banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak teringat artificial intelligence robot buatannya Tony Stark di Marvel MCU kayak Jarvis atau Friday atau Ultron atau Vision. Padahal kan Megan ini cuma diprogram dan dibuat untuk jadi robot rumahan biasa ya, nemenin keluarga di rumah. Jadi kayak agak kurang masuk aja menurut aku bisa berevolusi sehebat itu dan se-overpower itu si Megan ini. Mengendalikan berbagai program bahkan di perusahaannya waktu menyerang orang-orang di perusahaan David di akhir cerita itu juga kayak terlalu dipaksakan ya kekuatannya si Megan ini. Karena dari awal kan dia cuma diprogram untuk jadi robot rumahan, bukan sebagai robot perdamaian dunia gitu. Dan yap, seperti biasa di akhir film ada menunjukkan bau-baunya sequel, atau si Megan ini programnya belum terdelete sama sekali. Yang hancur kan cuma badannya aja, dibelah jadi dua oleh si Cady di final battle film Megan ini. Tapi otaknya atau artificial intelligence-nya sudah di-copy di tempat lain. Pastinya kalau yang kayak gini, kalau kecanggihan teknologi ini nggak akan hilang 100% ya teman-teman ya. Pasti ada nyangkut dan bisa ngebuat lagi prototipe terbaru Megan di sequelnya kedua kalau memang dilanjutkan dan sukses film pertama ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dari aku untuk film Megan. Nah, bagi kalian yang belum nonton filmnya dan mau nonton, boleh sih nonton dan ajak aja deh teman kalian. Gak ada horor sama sekali, cuma memang ada kayak jump scare sedikit-sedikit sih, tapi gak kebanyakan. Dan sangat bisa dinikmati banget karena memang alur ceritanya itu sedikit emosional juga ya, mengulik tentang bagaimana rasa sayangnya Gemma ini kepada Cady. Dia sebisa mungkin untuk bisa sayang sama ponakannya ini, walaupun dia ini nol banget kalau soal urusan menjadi orang tua pengganti. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.